Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini, yaitu masih menerangkan tentang bab keutamaan menjenguk orang yang sakit itu, ya. Sebab di sini di dalam keterangan kitab Tanqihul Qaul ini dikatakan banyak sekali keutamaan menjenguk orang yang sakit. Tapi perlu kita ingat, ada 3 orang yang sakit tidak perlu kita jenguk. Salah satu ataupun ketiganya, yaitu yang pertama sakit gigi, sakit mata, dan sakit bisul, sakit hati sakit kantong gitu. Ya. Jadi ada 3 yang tidak boleh kita jenguk, ya. Yang pertama sakit mata, bisul, kemudian sakit gigi. Itu salah satu keutamaan, ya. Salah satu keutamaan kita menjenguk orang yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ada maridon solihan." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit solihan, yaitu orang yang soleh, dalam artian ahli ibadah. Kharaja ma'ahu sab'una malikan, maka keluar bersamanya 70 malaikat, ya. Kita niat untuk menjenguk orang yang sakit. Ketika kita niat keluar rumah untuk menjenguk orang yang soleh sedang sakit, itu keluar bersamanya 70 malaikat. Itu ngapain? Yastaghfiruna lahu, yaitu memohonkan ampunan kepada kita. Masya Allah, ya. Kita niat keluar menjenguk orang yang sakit, kemudian Allah utus 70 malaikat. Selama kita jalan, itu malaikat mengampunkan kita, beristighfar untuk kita sampai ke rumah yang sakit. Masya Allah. Wa yakhrujuna min baitikil marid ma'ahu wa yadkhuluna ila baitihi. Itu kemudian begitu kita sudah sampai ke rumah yang sakit, itu tetap malaikat itu masih mengampunkan dosa kita. Logikanya kalau malaikat yang mengampunkan dosa kita, tentu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang saja dosa kita tidak terlihat. Coba kalau seandainya terlihat, itu kita kan manusia biasa, malul khoto wanisyan, tempatnya salah dan lupa. Itu, ya. Makanya di sini sampai kita pulang pun malaikat masuk ke rumah kita mengampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah, itu, ya. Bahkan di dalam keterangan Nofil Ihya'i, di dalam kitab Al-Ihya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ada maridon ko ada, ya, fi makhorobil jannah. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, kemudian kita duduk di samping orang yang sakit, ya, itu nanti adab-adabnya di sini ada, ya. Kemudian kita duduk di samping orang yang sakit, itu fi makhrabil jannah idza qoma, maka kita seolah-olah duduk di mana? Di perkebunan surga. Masya Allah. Berarti betapa besar dan agungnya pahala kita menjenguk orang yang sakit. Hatta idza qoma wa qulubihi sab'una alfan malakan yusalluna alaihi,
hatal lail. Masya Allah ya. Ketika kita bangun setelah melihat orang yang sakit, nah Allah utus 70.000, ini 70.000 ya. Tadi 70, niatnya aja apa? Melihatnya saja, di jalannya saja udah 70. Ketika kita duduk Allah utus lagi 70.000 malaikat. Itu ngapain? Yusholuna alaihi, membacakan apa? Salam ataupun membacakan sholawat alaihi kepada orang yang menjenguk orang yang sakit. Itu hatta lail, sehingga malam, datang waktu malam. Masya Allah, kita dibacakan sholawat terus sama malaikatnya Allah itu ya. Nah di sini ketika kita menjenguk orang yang sakit, keutamaan yang kedua, waqala alaihissalamu, yaitu Nabi bersabda ya, adamu iyadatul marid ya, tidak ada yang menjenguk orang yang sakit. Umpama enggak ada ya, saudara kita sakit, umpama enggak ada yang menjenguk. Asadu ay aksaru ya alaihi man maradihi, yaitu lebih besar rasa sakitnya ketimbang tidak dijenguknya. Itu makanya hikmah kita menjenguk orang yang sakit. Nah kira-kira orang yang sakit kalau kita jenguk senang enggak? Senang. Nah pikirannya jadi tenang, itu ya, hatinya jadi tenang. Nah mudah-mudahan dengan dilihatnya, dijenguknya, pikiran tenang, pikiran apa, hati tenang, jadi cepat untuk sembuhnya begitu ya. Kalau enggak kalau enggak dijenguk lebih sakit daripada tidak dijenguk rasa sakitnya itu. Di sini adab ya, adab kita menjenguk orang yang sakit di sini dikatakan idza ada ahadakumul marido fala yaqulu indahu syai'an. Nah kita duduk, disunahkan ketika kita duduk itu ya, duduknya di samping kanan itu ya, di samping kanan orang yang sakit itu. Fala yaqulu indahu syai'an, jangan makan sesuatu di depan orang yang sakit itu. Kadang-kadang kita mah beda ya, yang sakit mah yang sakit, kita mah makanin buah yang orang yang sakit itu. Jadi nggak dianjurkan itu termasuk kepada adab menjenguk orang yang sakit. Coba kalau kita makan bubur kayak kalau sakit mah mulut pahit mulu, nggak enak itu. Coba kalau kita makan, ini nggak dimakan, buah ini nggak dimakan sama orang sakit, kita yang lihat datang dimakan, itu apa kata orang yang sakit tuh, ya kan? Masya Allah, ngabibita doang meren itu puguh di dia makan para rait naon ge ente ngeunah tuh. Ini mah malah makan di samping yang sakit. Jangan, iya bawa mah enggak iya bawa mah enggak, ini malah makanin yang ada. Aduh jangan dah itu. Makanya di sini dianjurkan jangan sesuatu itu ya. Kenapa? Ai fayukrahu lil aidi, karena makan di samping orang yang sakit itu dimakruhkan itu ya, tidak boleh. Nah kemudian di sini adab yang kedua ya, wa min tamami iyadatul marid ayyadu adukum yadahu ala wajihi. Nah ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita letakkan tangan kanan kita di sini di wajihi, ala wajihi, di mukanya ya, di mukanya orang yang sakit. Nah kalau kita kira-kira di kita songong enggak? Umpama wasanen sakit, umpama saya datang nih itu
Nah, tangan saya kan dianjurkan di sini diletakkan di muka yang sakit. Nah, kalau kira-kira kalau saya pegang, kalau di kita mah suul adab namanya, ya kurang adab namanya songong itu, ya namanya songong. Tapi di sini dianjurkan, ya ayat doa hadakumul yadahu ala wajhi, ya. Nah, kalau kita mah begitu di kita, ya au ala yadihi, atau dipegang tangannya, ya kalau enggak mukanya. Tapi kalau di kita mah biasanya ada yang sakit kita pegang ininya, jidatnya, ditanya, ya enggak suladab kalau begitu mah, nanya gitu. Tapi kalau saya tiba-tiba datang, assalamualaikum Pak, wasanin sehat, alhamdulillah, saya pegang mukanya, wah sakit apa? Nah, kira-kira yang sakit iya, iya bisa, tadinya cuman sakit encok doang bisa sakit hati. Iya makanya begitu, ya. Tentang kalau nanya mah ada bahasanya mah mungkin enggak, ya. Itu takutnya kalau di kita suul adab itu. Kalau enggak dipegang mukanya, kalau kita di ini jidat, ya di jidat kita dipegang. Kalau enggak jidat takut masih suul adab, kita pegang tangannya, ya. Payas alhu kaifa huwa. Nah, kita sambil nanya itu, wah gimana sakitnya, udah mulai baik apa belum? Nah, sambil nanya begitu kita disunahkan itu. Kenapa demikian? Kaifa huwa tamamu tahiyatukum bainakum musyafahah. Oh, karena kita dianjurkan seperti itu, penghormatan kita kepada orang yang sakit tuh, ya. Adab yang pertama ketika kita menjenguk orang yang sakit, ya duduk di samping kanannya. Adab yang kedua, jangan makan sesuatu apapun di samping orang yang sakit. Yang ketiga, pegang tangan jidatnya, ataupun salaman juga boleh sambil tanya bagaimana sakitnya. Nah, kalau kita lakukan yang seperti itu, berarti ini kesempurnaan kita menjenguk orang yang sakit. Jangan lupa sambil doakan itu. Kalau di sini Allahumma isfi, ya Allahumma isfi. Kalau di sini, ya kalau di sini Allahumma isfi, ya Allah sembuhkanlah abduka, hamba kamu, begitu aja cukup, ya Allahumma isfi. Jangan panjang-panjang. Emang panjang itu, yang singkat aja, atau di dalam hati, atau ngomong ya Allah sembuhkanlah penyakit bapak ini, itu cukup, ya. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ya Allah cagerkeun naha ieu bapak ieu ti penyakitna, itu sambil dipegang tangannya itu. Jawa juga lain, ngerti Allah bahasa apa ke, bahasa Inggris ke, Jerman ke, itu, ya. Kita mah bahasa Sunda aja, itu sambil doa, ya Allahumma isfi, itu aja udah cukup. Ya Allah sembuhkanlah penyakit orang ini, itu, ya begitu cukup. Mudah-mudahan selesai pembahasan bab tentang keutamaan kita menjenguk orang yang sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.